Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman FB Pro yang baru maupun yang sudah lama. Kembali lagi di channel saya Kaya Bareng Yuk. Hari ini saya mau sharing ke teman-teman semuanya lagi terkait 5 konten yang tidak akan dimonetisasi oleh pihak Facebook. Karena konten-konten ini teman-teman nggak akan direstui. Artinya konten ini melanggar komunitas atau kebijakan dari pihak Facebook yang sudah ditetapkan. Dan ini teman-teman harus tahu ya, harus pelajari. Makanya kita sebagai konten kreator itu nggak bisa hanya mengandalkan kita bisa buat konten upload, nggak bisa. Tapi kita harus juga terus belajar teman-teman, menambah wawasan. Karena di luar sana sudah banyak korban ya, ngupload sehari sudah berapa, kemudian memberikan energi tenaga, beli kuota juga, tapi dia nggak sadar bahwasanya konten-kontennya itu nggak akan pernah dimonetisasi oleh pihak Facebook. Makanya fungsinya kita belajar dan juga sharing. Nah teman-teman, kemudian kalau misalnya saya sharing 5 hal ini, usahakan teman-teman langsung periksa konten-kontennya. Kalau misalnya teman-teman merasa ada konten teman-teman yang melanggar komunitas pihak Facebook, langsung dihapus aja, langsung di-delete aja, nggak usah berpikir panjang, karena itu akan merusak citra akun teman-teman. Kalaupun misalnya banyak konten kita yang sehat-sehat, tapi di situ ada nyelip 1, 2, 3 atau konten-konten yang melanggar komunitas pedoman Facebook, itu langsung kita hapus teman-teman ya. Istilahnya dalam seember itu ada susu yang manis, rasanya berkualitas, kemudian kita tumpahin racun setetes, itu akan rusak semuanya. Peribahasanya teman-teman tahu lah. Jadi seperti itu, langsung dihapus. Oke, langsung kita masuk ke konten yang pertama yang akan dimonetisasi oleh pihak Facebook adalah konten anak-anak. Konten anak-anak seperti apa sih? Mungkin teman-teman bilang di luar sana banyak kok konten kreator yang ada menampilin anak-anak tapi aman-aman aja dimonetisasi. Ya, kalau konten-kontennya seperti itu, edukasi misalnya orang tua atau misalnya film-film pendek hiburan yang dimana ada ibu dan bapak, kemudian dia sambil gendong anak misalnya, ya itu aman-aman aja teman-teman. Tapi yang saya maksudkan konten anak-anak di sini adalah bagaimana dia menjadikan anak-anak ini sebagai aktor atau pemeran utama, ya. Karena Facebook itu akan mendeteksi bahwasanya ini orang tua ini dia menjadikan anak ini sebagai sumber cuan ya. Anaknya pokoknya yang dijadikan sebagai sumber utama untuk mencari uang. Maka ini akan dikategorikan sebagai diskriminasi seorang anak teman-teman. Jadi ini usahakan dihindari ya, kecuali misalnya kayak tadi ya, anaknya kita jadikan sebagai pemeran bantuan ya untuk mendukung konten-konten kita, maka ini sah-sah saja, aman-aman saja insya Allah. Tapi kalau dia di dalam video hanya sendiri, kemudian itu kita lakukan secara terus-menerus, besoknya ngupload konten gitu lagi, besoknya lagi gitu, maka ini akan terdeteksi oleh pihak Facebook ya teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman, ada konten juga yang tidak akan dimonetisasi oleh pihak Facebook adalah konten-konten yang berbau sara ya. Misalnya kita bahas spesifik tentang keagamaan, tentang suku, tentang warna kulit, tentang perbedaan-perbedaan, kemudian kita menimbulkan konflik ya teman-teman. Bisa dilihat misalnya dari isi komentar orang, kemudian orang yang nggak nge-like postingan kita, orang yang jengkel, yang benci, maka pihak Facebook itu akan mendeteksi bahwa konten-konten kita itu akan berbau sara. Nah ini teman-teman harus hindari konten-konten yang seperti ini. Jangan buat konten-konten yang berbau sara. Fokus aja di konten-konten yang menampilkan kreativitas, hiburan, dan lain sebagainya. Nah kemudian ada yang ketiga juga teman-teman, konten-konten yang tidak akan dimonetisasi oleh pihak Facebook adalah konten-konten kekerasan ya. Konten-konten kekerasan ini ya konten-konten yang menampilkan darah misalnya ya, atau misalnya mutilasi teman-teman ya, itu jangan ditampilkan. Kalau misalnya memang konten-konten kita ada yang menampilkan darah ya teman-teman, atau misalnya ada yang upload berita tentang mutilasi dan lain sebagainya, usahakan itu di blur ya teman-teman. Usahakan itu di blur sehingga itu tidak terpampang jelas di dalam konten kita bahwa kita menampilkan konten tersebut. Nah ini harus dihindari, itu yang ketiga teman-teman. Kemudian ada konten yang keempat teman-teman yang tidak boleh kita lakukan juga adalah konten reupload. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, tapi kalau yang belum tahu ini saya kasih tahu bahwasanya konten reupload itu adalah konten yang sudah di-upload oleh orang lain ya, baik itu pemiliknya ataupun siapa, yang penting konten itu sudah pernah di-upload ya, misalnya di TikTok, Instagram, YouTube, kemudian apalagi konten ini viral ya teman-teman, kemudian kita kembali ngupload, karena konten yang viral itu percayalah teman-teman, banyak orang yang mendownload kemudian dia juga mengupload konten tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir oh ini lagi viral nih, lagi hangat-hangatnya, jadi ayo kita download kemudian kita upload, karena mungkin banyak orang yang masih suka ya. Teman-teman harus tahu bahwa
Ketika teman-teman berpikir seperti itu, banyak orang di luar sana juga yang berpikiran seperti itu dan melakukan hal seperti itu juga. Jadi mungkin karena teman-teman nggak lihat aja konten yang mereka upload, jadi teman-teman menganggap bahwa hanya teman-teman yang melakukan itu. Nah, ini kesalahan fatal ya teman-teman. Jadi Facebook akan mendeteksi bahwa ini konten berulang yang diupload, bukan karya sendiri, dan akan kena pelanggaran. Terkecuali teman-teman mau buat konten reupload itu memberikan ekspresi wajah teman-teman. Jadi misalnya setengah videonya ini video yang viral itu hiburan dan lain sebagainya, sedangkan setengahnya lagi ini adalah video reaction kita ya, misalnya kita tertawa ya, atau kita memberikan komentar-komentar, ya itu insya Allah aman ya teman-teman, konten reupload seperti itu yang saya maksudkan ya. Teman-teman bisa pelajari bukan cara buat konten reupload dari YouTube yang lain atau video-video yang lain. Kemudian teman-teman yang selanjutnya, yang kelima, yang teman-teman nggak boleh buat konten ini karena melanggar komunitas Facebook adalah konten yang full musik ya. Teman-teman mungkin berpikiran musik-musik aman-aman aja karena nggak ada notifikasinya, nggak ada pemberitahuannya karena melanggar. Ya memang seperti itu ya teman-teman, karena Facebook memang tidak menampilkan pemberitahuan ketika kita melanggar ya. Biasanya ada tapi ya lama ya, nggak seperti YouTube dan sosial media lainnya, ketika kita melanggar itu langsung ada tegurannya, sedangkan Facebook enggak teman-teman. Ada cara-cara tersendirinya untuk mengetahui apakah konten kita ini melanggar ataukah tidak. Nah teman-teman bisa cari di YouTube maupun di Facebook bagaimana cara mengetahui konten-konten kita yang kena pelanggaran. Insya Allah ada itu diajarin oleh teman-teman kita yang lain. Intinya kalau teman-teman mau ngupload sebuah konten yang full musik, teman-teman harus tahu dulu ya bahwasanya musik itu ada yang namanya berlisensi ya, ada yang namanya hak cipta ya. Kalau teman-teman pakai sedangkan orangnya itu nggak ridho ya, dia sudah katakan bahwasanya ini musik hak cipta, kemudian teman-teman pakai, maka itu akan kena pelanggaran. Biasanya ada juga yang memperbolehkan, tapi dengan syarat biasanya hasilnya bagi dua. Tapi sepengetahuan saya hampir rata-rata ya, hampir semuanya musik itu berlisensi yang mereka nggak memperbolehkan musiknya dipakai, kecuali ya teman-teman kontennya niatnya memang bukan buat cari cuan ya, bukan untuk monetisasi, maka silahkan buat konten untuk hiburan-hiburan aja, pakai musik mereka itu bebas. Tapi kalau kita niatnya cari uang, maka mereka itu nggak memperbolehkan karena itu ya termasuk hak cipta mereka teman-teman, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau pakai musik, yang paling aman ya teman-teman cari musik-musik yang dipakai oleh mereka para suhu, kemudian teman-teman pakai itu. Insya Allah itu aman ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman mau pakai musik sendiri, maka usahakan musiknya itu ketika ditempelin di video kita jangan terlalu keras ya, kemudian ditambahin sound-sound yang lain, sound ngangkak kayak sound ketawa, sehingga itu bisa menutupi dari musik yang kita pakai dan pihak Facebook itu tidak bisa mendeteksi ya. Itu seperti itu teman-teman. Maka ini yang harus teman-teman jaga semua konten-konten yang kita upload itu, sehingga ketika konten kita sehat dan kemudian dideteksi oleh pihak Facebook itu aman-aman aja, memenuhi standar komunitas Facebook, maka insya Allah akun kita, Facebook kita itu akan cepat dimonetisasi. Oke teman-teman, ini yang dapat saya sharing ke teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.